Pemirsa, hingga saat ini harga aset kripto terus merosot. Hal ini disebabkan oleh masalah bank sentral di banyak negara yang menaikkan suku bunga dan krisis yang terjadi akibat perang Rusia dan Ukraina yang juga belum diketahui kapan akan berhenti. Untuk mencari tahu bagaimana nasib aset kripto ini dan juga ada rencana rupiah digital, kita berbincang bersama Direktur Selios, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Bima, ada yang mengatakan begini, bahwa Bank Indonesia berencana untuk menerbitkan rupiah digital sebagai tandingan bagi aset kripto yang menurut data ternyata katanya sampai tahun 2022 ini orang Indonesia ada di urutan pertama yang memilikinya bersama dengan Brazil. Kalau Anda lihat, apakah memang itu tujuannya, dan kalau itu dilakukan oleh Bank Indonesia seperti apa, Mas Bima? Ya, betul ya, bahwa jumlah aset kripto Indonesia salah satu yang tertinggi dan paling cepat di antara negara-negara di Asia Pasifik bahkan. Hmm, Kemudian juga sudah mengalahkan investor di pasar saham hmm, untuk kategori investor retail. Memang ini di satu sisi pertumbuhan yang cukup cepat, cuman kalau kita melihat sebagian masuk 2020-2021, hmm, itu ada yang disebut sebagai fenomena pandemik kripto. hmm. Mereka masuk karena mencoba daya tarik kripto yang menjanjikan ini tingkat timbal hasil yang lebih tinggi bahkan daripada suku bunga ataupun aset lainnya yang resikonya juga tinggi. Iya. Kemudian kalau melihat yang dilakukan Bank Indonesia saat ini kan sedang ada uji coba, Hmm, tapi di saat yang bersamaan memang masih menunggu dari rancangan undang-undang PPSK, ya, hmm, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. hmm, Nah, problemnya adalah aset kripto ini di banyak negara didefinisikan sebagai komoditas, hmm. yang artinya dia tidak bisa untuk memperjualbelikan atau menggantikan mata uang. Oke. Mata uang yang sah tetap rupiah. Nah, Hmm, jadi perdebatannya sekarang adalah pengaturan apakah aset kripto ini mau sama-sama diatur oleh Bank Indonesia OJK sebagai aset keuangan hmm. atau tetap diposisikan sebagai komoditas yang di bawah kendali oleh Bapeti. Hmm. Nah, ini yang masih kemudian masih menjadi pertanyaan. Baik, Mas Bima, Nah, ya, sekarang pertanyaannya kan begini, ketika banyak sekali orang Indonesia, saya sih tidak masuk, tapi banyak sekali teman rekanan saya yang masuk ke aset kripto dan sekarang kalau yang ada bilang tidak merugi itu bohong, umumnya merugi semua sekarang. Apakah kemudian rencana Bank Indonesia untuk meluncurkan rupiah digital ini bisa menjadi daya tarik? Karena kebanyakan orang mengatakan, lah saya di kripto saja rugi, ini apalagi nih rupiah digital. Bagaimana, Mas Bima? ya, pertanyaannya tujuan rupiah digital ini untuk apa? Mm-mm. Apakah sebagai pengganti aset kripto, meniru Ya. seperti yang dilakukan di China. Mm. China itu meluncurkan yuan digital dan melarang peredaran semua aset kripto. Mm-mm. Jadi bank tidak boleh memfasilitasi aset kripto sebagai mata uang maupun untuk komoditas berjangka. Oke. Itu yang dilakukan di China. Jadi tidak boleh ada dual system. Mm-mm. Itu yang dilakukan. Nah, kalau di Indonesia mungkin konteksnya apakah ke arah sana itu masih teka-teki, tapi yang jelas kalau dilihat dari berbagai pemaparan Bank Indonesia sendiri, arahnya adalah lebih ke arah inklusi keuangan. Mm. Sehingga lebih banyak cashless untuk perdagangan retail, kemudian di warung tradisional, Ya. bahkan di platform e-commerce. Itu yang sebenarnya ingin dituju sehingga sistem keamanannya jauh lebih baik. Orang berpindah dari transaksi tunai kepada transaksi rupiah digital. Ya. Nah, ini ada dua persepsi. Sepertinya ingin dikotakannya ke sana. Jadi tidak untuk menggantikan aset kripto. Aset kriptonya tetap boleh, tapi hanya diperdagangkan sebagai komoditas, bukan mata uang. Mm. Kalau bicara aset kripto sebagai komoditas, yang kita juga masih mencari tahu ya pengaturan resminya atau yang lebih jelasnya seperti apa. Tapi kan secara faktual kita lihat semua aset kripto sekarang sedang menurun. Saya mau pakai bahasa yang lebih ringan daripada anjlok begitu. Apakah kemudian masyarakat masih bisa percaya kepada aset kripto dan juga termasuk kepada digital rupiah kalau nanti sudah ada, Mas Bima? Ya, ini dua hal yang beda. Kalau untuk yang aset kripto memang tidak ada satupun ya investor ataupun bank sentral yang bisa mengendalikan aset kripto, Bitcoin, CS, Ethereum, dan lain-lain. Iya.
Apalagi kalau melihat sentimennya di pasar kemarin setelah ada kasus FTX, itu banyak yang rame-rame melepas kepemilikan aset kriptonya. Iya. Nah, untuk yang rupiah digital, ini nanti tergantung. Satu, kalau rupiah digital hanya digunakan ya, misalnya untuk transaksi perbankan, mungkin pemakaiannya akan sangat minim. Kalau rupiah digital digunakan sebagai bursa berjangka, jadi kita bisa trading rupiah terhadap dolar, tapi rupiahnya adalah rupiah digital. Baik. Itu ada dua konsekuensi. Konsekuensi pertamanya rupiah digital akan mungkin lebih menarik. Karena masuk tuh investor-investor di bursa berjangka, forex. Tapi di satu sisi bisa jadi ajang spekulasi. Dan ini yang menjadi resiko dari CBDC atau rupiah digital ke depannya. Kalau begitu kita tunggu ya, berarti pengaturan lebih jelas seperti apa, termasuk undang-undang ya. Karena kalau tidak ada undang-undang, nanti ilegal semua nih pengaturan atau aktivitas transaksinya. Untuk saat ini kita kami berterima kasih kepada Direktur Selios Bima Yudhistira sudah mencerahkan kami. Terima kasih Mas Bima, selamat pagi. Ya, sama-sama, selamat pagi.